وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab nikah. Kemarin sudah kita bahas bahwa nikah artinya kumpul. Maka orang Arab kalau mengatakan tanakahatil asjar itu maksudnya pohonnya kumpul, runggun ya, atau rimbun. Nah, itu karena kumpul satu sama lain. Jadi bukan pohonnya kawin, bukan ya, tapi pohonnya kumpul. Kemudian sudah kita bahas juga makna ba'ah yaitu jima, tapi maksudnya adalah plus konsekuensinya juga yaitu membayar mahar bagi wanita yang dia kumpuli. Dan perintah nikah dipersepsikan oleh para ulama. Mayoritas mengatakan sunnah hukum asalnya. Sebagian kecil mengatakan hukum asalnya wajib, dan itu adalah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah menyelisih seluruh ulama yang lain yang mengatakan hukum asalnya sunnah. Dalil kesunahan nikah, yaitu tidak wajibnya nikah, adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jadi Allah milih silahkan nikah atau memiliki budak. Memiliki budak kan berarti tidak menikah. Nah, inilah dalil yang menunjukkan atau menguatkan mazhab jumhur bahwa hukum asal perintah nikah adalah sunnah. Kemudian syabab atau syabah sudah kita bahas kemarin. Diperselisihkan batas maksimalnya mulai balik sampai 30 tahun atau juga ada yang mengatakan sampai 40 tahun. Sekarang hadis berapa ini? Bab 2. Bab 2 dari kitab nikah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita salihah. 797 an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Mata' itu adalah kesenangan yang sementara. Dan kata Syekhuna Dr. Hasan Al-Qudsi bahwasanya mata itu dari sisi makhrajnya sudah menunjukkan bahwa kesenangannya sementara. Karena makhrajnya mim itu pada bibir, kemudian ta pada lidah, ta ujung lidah, kemudian ain pada tenggorokan. Nah, segitulah kenikmatan dunia dari bibir sampai dengan tenggorokan saja. Dan itu memang fakta ya. Setelah kita makan, maka setelah masuk ke dalam udah nggak ada rasanya lagi. Nah, itulah makna mata, kesenangan yang sangat-sangat sementara. Kemudian al-mar'atus salihah ada tafsirannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza nadharta ilaiha sarratka, atau idza nadhara ilaiha sarrathu. In amaraha ata'athu. Kalau diperintah oleh suami dia taat. Wa in nadhara ilaiha sarrathu. Kalau suami melihat kepadanya maka dia menyenangkan suami. Wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah kepadanya maka dia akan melakukannya. Wa in khaba 'anha nasahathu. Kalau dia gaib dari dari istrinya maka dia pasti akan berbuat nasihat kepada suaminya, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam hartanya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Meskipun lafal Ibnu Majah seperti itu sanadnya dhaif, tetapi maknanya dikuatkan oleh hadis-hadis yang semakna dengannya. Memang seringkali dalam Ibnu Majah itu sanadnya dhaif ya, tapi maknanya sahih. Setelah saya meringkas begitu Ibnu Majah, Mukhtasar Ibnu Majah, rata-rata begitu. Hadis-hadisnya sanadnya dhaif, yang dia apalagi yang dia infirad, tetapi maknanya sahih sesuai dengan hadis-hadis yang semakna dengannya. Bab yang ketiga, babun fi nikah dzatid din, bab menikahi wanita yang memiliki agama. 798. Tafadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha wal fardidati dini taribat yadak.
Hadis ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama informasi, bagian kedua perintah. Adapun informasinya tungkahul mar'atu li arba. Jadi ini bukan perintah supaya menikahi wanita yang memiliki 4. Ini hanya informasi orang-orang itu kalau menikah biasanya salah satu dari 4 ini. Ada yang mencari hartanya meskipun dia janda tua, tapi hartanya kaya raya. Ada yang mencari hasabnya atau kemuliaan nasabnya. Ada yang mencari cantiknya. Ada juga yang mencari agamanya. Nggak peduli apakah dia cantik ataukah tidak. Yang penting agamanya mantap. Nah itu bagian pertama, itu informasi. Adapun yang syar'i, yaitu yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah fadfar bidzatiddin, untuk mencari yang memiliki agama. Nah, memiliki agama ini sebagian ikhwan bertanya, apa maksudnya memiliki agama? Alumni pesantren itu ilmunya banyak, apakah itu pasti dzatiddin? Ya. Nah, tidak juga, karena orang yang punya ilmu banyak tapi tidak mengamalkan sama dengan tidak memiliki agama. Orang awam bukan orang pesantren, tapi dia mengamalkan agama, sangat taat kepada suaminya, sangat menghormati suaminya, akhlaknya bagus. Nah, itu lebih bagus daripada alumni pesantren tetapi adabnya atau akhlaknya tidak bagus. Ya. Nah, maka ad-din itu kan arti asalnya kan aturan kan, ad-din ya, sehingga maksudnya dia taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu banyak tetapi tidak mentaati aturan-aturan Allah, tidak disebut sebagai orang yang memiliki agama. Wallahu a'lam. Kemudian taribat yadak ini ada dua makna. Dua makna saling bertentangan. Ada yang mengartikan taribat yadak, berdebu kedua tanganmu, maksudnya kamu rugi. Karena orang yang jatuh ke tanah kemudian berdebu tangannya berarti dia sudah rugi. Maka maksudnya kalau kamu tidak mencari yang dzatuddin maka kamu akan rugi. Atau fadfad bidzatiddin taribat yadaka ya aflahta. Kalau kamu mendapatkan wanita yang beragama maka kamu akan beruntung. Nah, orang beruntung diungkapkan dengan taribat yadak. Kenapa? Karena orang yang kaya, kemudian dia dermawan, dia pasti akan banyak tamunya. Nah, karena banyak tamunya, maka dia banyak masak, sehingga tangannya kotor. Zaman dulu belum ada kompor gas ya, tapi masaknya dengan kayu dan sebagainya, maka tangannya kotor dalam rangka menjamu tamu-tamunya. Itulah yang dimaksud untung, sebagaimana untungnya orang-orang yang dermawan. Babun fi nikahil bikar, bab menikahi perawan. Fadal. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7 فتزوجت امرأة طيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم قال فبكر أم طيب؟ قال قلت بل طيب يا رسول الله قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك قال قلت له إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7 وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال فبارك الله لك وقال لي خيرا. Ya, jadi menunjukkan bahwa menikahi janda itu kurang utama, sementara menikahi perawan itu lebih utama. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Jabir yang menikahi janda, padahal dia baru saja menikah yang pertama kali. Adapun fadilah janda adalah tula'ibuka wa tula'ibuha tudahika wa tudahikuka, artinya lebih mudah untuk bergaul dengan wanita perawan karena dia tidak punya pengalaman dengan lelaki yang lain sehingga tidak membanding-bandingkan. Kalau perempuan perawan, maka dia bisa membandingkan ini suami ini dibandingkan dengan yang dulu dia kalah ini. Apa janda? Kenapa? Bisa banding-bandingkan yang janda. Oh, yang janda. Ya, saya ngomongnya kebalik ya. Jadi kalau perawan dia membanding-bandingkan. Apa? Kalau janda dia membanding-bandingkan. Nah. Kemudian fadilah perawan juga sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih lengkap itu diriwayatkan dalam kitab Sunan. Ya. Antaku arhaman. Antaku itu apa? Lebih subur. Beliau mengatakan alaikum bil abkar. Nikahilah wanita-wanita bikr, yaitu perawan. Kenapa? Fa innahunna a'dzabu afwahan.
mereka lebih segar mulutnya, wa antaqu arhaman, lebih subur rahimnya, maka lebih ada banyak kesempatan untuk mendapatkan keturunan, wa askhanu aqbalan, dan lebih hangat kubulnya, wa arda bil yasir minal amal, dan lebih rela dengan sesuatu yang ringan dari amal. Nah, amal ini apa maksudnya? Amal ini dalam hadis yang lain, wa arda bil yasiri minal jima'at atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amal maksudnya apa? Amal suami kepada istrinya. Tapi ada juga yang menafsirkan ya arda bil yasir minal amal, amal apapun. Maka maksudnya perawan tadi ya, tidak punya pengalaman sehingga dia tidak membanding-bandingkan. Kalau askhanu akbal ini saya nggak paham, mungkin maksudnya karena janda sudah banyak melahirkan anak, maka otomatis kukulnya berbeda dengan perawan yang belum banyak melahirkan anak. Wallahu a'lam. Kemudian dalam hadis ini ada ungkapan wa tula'ibuka. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma laka walil adzari wa li'abiha. Nah, li'ab itu tafsirannya ini, tula'ibuka wa tula'ibuha. Sehingga jangan salah baca ya. Kalau dibaca lu'ab artinya kan apa? Iler. Nah, ini bukan lu'ab tapi li'ab pakai kasrah. La'aba yula'ibu li'aban. Kalau salah baca nanti seolah-olah Nabi tidak fasih dalam mengucapkan sabda-sabda beliau. Seandainya ada yang membaca walu'abuha, seandainya ya, tapi saya tidak menemukan ulama yang membaca lu'abuha. Nah, seandainya dibaca lu'abuha itu bisa ditafsirkan juga, yaitu Rasulullah SAW pernah mencium Aisyah dengan menempelkan lidah dengan lidah. Ya, lidahnya Nabi ketemu dengan lidahnya Aisyah. Nah, di situ bertemunya lu'ab atau apa liurnya istri. Kemudian hadis ini menunjukkan doa kepada orang yang menikah, barakallahu lak. Dalam kitab Sunan ditambahkan wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi tidak ada dalam kitab Sahihain. Sahihain cuma ini, barakallahu lak. Baraka alaik. Boleh juga mendoakan birrafa. Yang tidak boleh adalah wal banin. Orang-orang jahiliyah mendoakan birrafa wal banin. Nah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, larangannya itu sebenarnya pada kalimat baninnya. Kalau rafa'nya enggak ada masalah. Rafa itu maksudnya kan harmonis nih. Birrafa semoga harmonis. Wal banin semoga anak-anakmu cowok-cowok semua. Nah, di situ yang salah pada kalimat wal banin. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Abdul Karim Khudair rahimahullah hafizahullah taala. Maka kalau mau digabungkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair wa birrafa. Nanti ada juga hadis untuk Aisyah, doa untuk Aisyah yang berbeda lagi. Bab kelima, babun la yakhtubu ala khitbati akhih. Bab jangan melamar atas lamarannya saudaranya. Hadis 800. Yang Abdullah ini ada keterangan ini. Abdullah yang mana? Jabir bin Abdullah, anak Abdullah halaka wa taraka. Nah, Abdullah ini bapaknya. Yang ditanyakan apa ini? Ini bapaknya. Bapaknya, ya. Jabir bin Abdullah. Ya, jadi bapaknya mati kan? Halaka itu maksudnya mati ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an. Hatta idza halaka qultum. Ketika Nabi Yusuf mati, kalian mengatakan la yab'atsallahu min ba'dihi rasulan. Semoga Allah tidak mengutus rasul lagi. Di Bani Israel kurang ajarnya ketika Nabi Yusuf mati, mereka berharap tidak ada nabi lagi. Kurang ajar sekali. Nah, halaka ma'nahu mata. Ini Abdullah bapaknya mati. Nah, kemudian Jabir karena ngurusi adik-adiknya 9 tadi ya. 9 cewek semua nih. Nah, maka kalau kita punya anak-anak cewek belum 9, nah, jangan gersuloh ini 9 lagi. 9 cewek semua. Cowok cuma 1 Jabir saja. Nah, maka Jabir mengatakan ini kalau saya nikahi cewek yang seusia mereka tambah rumit nanti. Patu jambak-jambaan. Maka saya menikahi yang janda yang bisa merawat mereka-mereka. Betul. An Abdurrahman bin Shumasata annahu sami'a Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu 'ala al-minbari yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu akhul mu'minin fala yahillu lil mu'mini ayyatta'a ala bai'i akhihi wa la yakhtuba ala khitbati akhihi hatta yadara. Di tempat saya Syamasa, di situ Shumasa. Shimasa. Oh, ya. Ya mungkin juga kayak lusun, lisun, lasun ya mungkin ya. Sebenarnya nggak begitu penting untuk kita karena ini hanya nama.
Tapi seandainya kita mencari ya bagus, karena Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan kitab-kitab dalam Sahih Muslim ini, salah satu yang beliau jelaskan adalah harakat-harakat untuk nama-nama seperti ini. Syamashah bishinil mu'jamah fi awwalihi bi fathiha wa dhammiha. Nah, yang kasrah enggak dapat tuh. Saya dapat ini, dhammiha. Ini pas, kitab saya pas bagus ini. Biasanya salah. Di tempat saya fathah, ada yang tadi dhammah, enggak ada masalah. Tapi yang kasrah menurut saya enggak ada, karena tidak disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, hadis ini membahas tidak bolehnya seseorang melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Dan wanita yang dilamar oleh orang lain ada 3 kondisi. Pertama, ketika dia dilamar dan sepakat atau setuju, maka tidak boleh dilamar oleh orang lain. Yang kedua, kalau dia menolak, maka boleh dilamar untuk orang lain. Yang ketiga, kalau dia belum menjawab, tidak menolak juga tidak menyetujui. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami adalah bahwa karena dia belum selesai lamarannya, maka tidak boleh dilamar oleh orang lain. Karena kalimatnya mengatakan hatta yadhar, sampai dia tinggalkan. Ini belum meninggalkan. Adapun yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullah, orang seperti itu boleh untuk dilamar. Jadi menurut Imam Malik, kalimat ala khitbati akhi ini adalah khitbah akhi yang dia sudah setuju. Tapi ketika dia tidak setuju atau belum menyatakan setuju, maka kata Imam Malik, kalau dilarang untuk dilamar oleh orang lain, itu babu fasadin ala nas, kata beliau. Nah, nanti dicari dalam Muwatta ya, babu fasadin ala nas. Itu membuka pintu kerusakan terhadap manusia. Karena seorang wanita ketika dia dilamar tidak memberikan jawaban, ini kadang-kadang karena dia ingin adanya lamar yang lain nih. Nah, lamaran yang lain dia bisa membandingkan. Nanti yang masuk berapa? 3 orang misalnya, saya akan pilih dari 3 ini. Kalau cuma satu ya sudah, sebenarnya itu nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang lebih baik, dia pengen yang lebih baik misalnya. Nah, dalam hal ini menurut saya 2 pendapat itu bisa digabungkan, yaitu kita katakan secara hukum tidak masalah insyaallah taala. Tapi secara adab tidak baik untuk dilakukan karena bisa menimbulkan percekcokan. Paling bagus kita minta izin nih. Antum katanya melamar belum dijawab. Ya, saya minta izin ikut-ikutan nih. Nanti kalau antum dapat berarti antum lebih ganteng. Kalau saya yang dapat berarti saya lebih ganteng. Udah selesai. Ganti rugi berapa gitu lah. 1 juta atau berapa. Ya. Itu lebih bagus daripada diam-diam. Dan pendapatnya Imam Malik ini dikuatkan oleh hadis tentang Fatimah binti Qais yang setelah dicerai oleh suaminya kemudian dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Lalu dia tidak memberikan jawaban tapi bilang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, 2 orang melamar saya, gimana? Rasulullah malah melamar untuk Usama. Ingkihi Usama. Nah, di sini Nabi memasukkan lamaran yang ketiga padahal lamaran 1 dan 2 belum yadharu, belum meninggalkan. Nah, di situ menjadi kuat pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Bab yang ke-6, babun nadhar ilal mar'ah liman yuridu tazwij, bab melihat kepada wanita bagi laki-laki yang menghendaki untuk menikahinya. 801. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni tazawwajtu imra'atan min al-ansari faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hal nadarta ilaiha fa inna fi min al-ansari shay'an qala qad nadartu ilaiha qala ala kam tazawwajtaha qala al-arba'a awaqit faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam على أربع أواد كأنما تنحتون فضة من فوق هذا الجبال. Tanhitun al-fiddah, kalian mengukir atau mengambil perak min urdi hadzal jabal, dari lebarnya gunung ini. Maksudnya terlalu mahal itu. Mahar kok 4 awak ya. Zakat berapa ukiah nisabnya? 5 awak ya. Nah, ini 4 awak berarti mendekati nisab. Nisab kalau sekarang sekitar 80 juta ya kan? 80 juta. Nah, ini mendekati 80 juta. Terlalu mahal. Contoh. وإن كان ما نؤتيك ولكن أساء من نبعثك في بأس تصيب به قال فأسافأت إلى بني فأساف
Ya, jadi hadis ini menunjukkan disunnahkannya melihat kepada wanita yang akan kita nikahi. Dalam hal ini Rasulullah memberikan alasan, fa inna fi uyunil ansari syai'an. Kamu lihat dulu cewek yang mau kamu nikah itu karena wanita Ansar. Wanita Ansar itu pada matanya ada sesuatu. Nah, sesuatu ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sipit mata-matanya wanita Ansar. Ada yang mengatakan biru. Nah, menurut saya kalau biru malah cantik ya kan. Kalau sipit, nah mungkin sebagian orang tidak menyukai mata sipit kayak wong tani turu. Nah, maka disuruh melihat dulu. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa menikah wajib ada maharnya kecuali satu yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi wa imra'atan mu'minatan wahabat nafsaha lin nabi. Nah, namanya hibah berarti tidak perlu ada gantinya, maka boleh gratis tanpa mahar khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa boleh diambilkan dari Baitul Mal untuk membantu orang-orang nikah. Dari mana itu? Ma indana ma nu'tika, ya kan? Nu'tika maksudnya min Baitul Mal. Nah, maka boleh Baitul Mal diberikan untuk orang-orang yang karena Baitul Mal itu milik seluruh kaum muslimin untuk hajat-hajat mereka. Nah, orang yang belum punya uang untuk menikah dia bisa minta dari Baitul Mal untuk menikah. Orang yang mau belajar ke luar negeri tidak punya dana bisa minta dari Baitul Mal. Orang yang belum haji bisa minta dari Baitul Mal. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bolehnya kita double niat. Niat perang dalam rangka untuk mendapatkan mendapatkan pahala plus ada mendapatkan ghanimah. Dari mana? Tusibu minhu, ya. Walakin asa an ba'atsaka fi ba'tsin tusibu minhu. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh double. Kalau double maka pahala tidak didapatkan sama sekali. Pendapat muhaqqiqin, niat double tidak ada masalah. Yang penting niat asalnya adalah lillahi ta'ala. Orang muslim, orang mukmin, niat asal pasti lillahi ta'ala. Kita sedekah pasti niat asal kita adalah lillahi ta'ala kalau kita mukmin. Adapun yang lain-lain itu hanya tambahan saja, nggak ada masalah. Seperti seseorang yang membagikan snack di kajian karena dia punya usaha snack. Nah, kemudian di situ diberikan nomor teleponnya menerima pesanan snack misalnya. Niatnya awalnya ikhlas lillahi ta'ala, tapi supaya terkenal juga usaha tersebut, nggak ada masalah. Ya, termasuk dari hadis ini, tusibu minhu. Bab ke-7, bab isti'maril ayyim wal bikr fin nikah. Bab minta musyawarah dari minta apa? Istimar, kalimat yang enak apa tuh? Me, 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 mengajak berunding gitu ya. Al-ayyim wanita yang sudah janda wal bikr dan perawan fin nikah dalam nikah. Jadi nggak boleh memaksa, tapi ditawari dulu mau tidak. 802. Ya, hadis ini menunjukkan bedanya janda dengan perawan. Kalau janda harus tustamar, dimintai perintahnya. Artinya dia harus jelas mengatakan saya mau menikah, menikahkanlah saya. Harus jelas begitu. Tapi kalau janda diam maka tidak boleh dinikahkan. Adapun perempuan perawan maka cukup tustadan, dimintai izin, dan kata Nabi izinnya hanyalah cukup diam karena perawan itu malu sehingga malu untuk mengungkapkan kata-kata iya. Maka kalau wanita di perawan ditawari menikah dan dia mengatakan iya, berarti apa? Berarti dia sangat memberikan izin karena diam saja sudah memberikan izin. Dan itu mazhab seluruh ulama kecuali mazhab Zahiri. Mereka berpendapat kalau wanita mengatakan iya berarti tidak, karena harus diam ya. Taskut, ngomong enggak. Meskipun ngomong saya sangat mau setuju 100%, ya berarti enggak. Aneh kan? Mazhab Zahiri makanya enggak laku. 803 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fadhal. عن ابن عباس رضي الله عنه
Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'zanu fi nafsiha wa innaha sunnatuha. Al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha, menunjukkan bahwa janda lebih didahulukan ucapannya daripada walinya. Menunjukkan juga bahwa walinya masih punya hak terhadap janda tadi. Karena kata-kata ahaqqu lebih berhak, berarti sama-sama punya hak. Tapi haknya janda lebih besar daripada haknya walinya. Sehingga kalau walinya memaksa menikah, janda tidak mau, dimenangkan janda. Atau sebaliknya, janda mau menikah, walinya melarang, dimenangkan janda. Dan ini menolak mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa janda boleh menikah tanpa wali. Nah, maka kita katakan ya ahakku itu berarti dua-duanya masih punya hak. Mengukurkan wali tidak sesuai dengan hadis ini. Kemudian diperselisihkan ulama juga kalau seorang wanita diam, dia perawan dan dia diam, tetapi dia menangis. Apakah menangis ini menunjukkan setuju ataukah menunjukkan penolakan? Nah, di situ ada khilaf. Yang saya tahu yang dipilih oleh Syekhuna Ustaz Mudzakkir hafizahullah, nangis itu termasuk sumat diam, berarti dinikahkan. Nah, maka nangis segera dinikahkan, serasa ditunggu jawabannya. Suwen nih. Ada lagi yang berpendapat, ini pendapat kedua, bahwa nangis dibagi dua. Ada air mata panas, ada air mata dingin. Nah, salah satunya menunjukkan setuju, salah satunya menunjukkan penolakan. Saya nggak paham panas dingin gimana, maksudnya nggak paham. Ada yang paham? Air mata panas gimana, air mata dingin gimana? Enggak sesuai dengan itu. Ada yang hangat, ada yang dingin. Oh, memang ada, pernah panas dingin gitu. Saya nangis tuh jarang, sehingga juga nggak merasakan anget adem gitu. Nah, ini mungkin perlu dikaji lebih lanjut lagi, kapan itu panas, kapan itu dingin. Bab syurut fi nikah, bab syarat-syarat dalam nikah. 804 wa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqa syarti an yuwaffa bihi mustahlaltum bihi furuj. Syarat yang paling wajib untuk ditunaikan adalah syarat yang disebutkan saat akad nikah, itu maksudnya. Jadi misalnya akad nikah, si perempuan bersyarat nanti kamu tidak membawa saya ke luar negeri karena orangnya dari luar negeri misalnya. Seperti anaknya Lik Dasir itu kan suaminya dari Turki. Nah, seandainya dia bersyarat, saya mau nikah dengan kamu tapi tinggal di Indonesia, tidak di Turki. Seandainya bersyarat seperti itu maka wajib ditunaikan. Karena Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, ya. Muslimin harus sesuai dengan syarat-syarat antar mereka. Bagaimana kalau seorang wanita minta syarat supaya tidak dipoligami? Boleh atau tidak? Boleh. Menurut antum gimana? Apakah termasuk hadis ini? Menurut Imam Ahmad termasuk hadis ini. Menurut mayoritas para ulama tidak termasuk hadis ini, bahkan termasuk hadis yang mengatakan illa syartan halala haraman au harrama halalan. Semua syarat itu batil apabila mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Poligami dihalalkan oleh Allah. Kenapa kamu larang? Nah, maka menurut mereka mayoritas ulama syarat tersebut tidak sah, sehingga seandainya disepakati dan ditandatangani, habis itu 1 pekan langsung nikah lagi nggak apa-apa, karena syaratnya batil. Tapi menurut mazhab Ahmad itu termasuk syarat yang sah karena poligami tidak wajib. Kata guru kami Ustaz Syekh Uthman Al-Khamis ketika ditanya masalah ini, karena beliau kan ulama Saudi mazhabnya Hambali ya. Nah, beliau mengatakan gini, kamu menikahi seorang wanita, terus dia bersyarat, syaratnya jangan memasukkan kucing ke rumah saya nggak mau ada kucing masuk rumah, dia jijik sama kucing. Boleh nggak? Nah, kami waktu itu jawab boleh. Nah, kalau kucing saja boleh, memasukkan wanita lain itu lebih besar katanya boleh. Lebih madharat daripada kucing. Nah, kemudian kita semuanya diam, respon jawab. Bab tazwiji shaghirah, bab menikahkan anak kecil. Anak kecil maksudnya yang belum balik. 805 betul. An Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sitti sinina. Menunjukkan bolehnya menikahi anak kecil usia 6 tahun ya, tapi jangan dikumpuli dulu karena masih belum mampu untuk menerima hal tersebut. Betul.
wa banabi wa ana bintu tis'i sinin. Menunjukkan bahwa wanita usia 9 tahun itu sudah mampu untuk dikumpuli. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Aisyah mengatakan idza balaghatil jariyatu tis'an fahiya imra'ah. Kalau anak perempuan kecil itu sudah usia 9 tahun maka sudah dewasa. Ya mungkin berdasarkan hadis ini. Betul. Faqadimnal madinata fawu'iktu syahran. Fawafa sya'ri jumaimatan fa'atatni ummi ruman. Itu semuanya gitu ya. Fawu'iktu syahron kemudian fawafa gitu ya. Iya. Berarti ada sesuatu yang mahdhuf kan itu. Semestinya itu fawu'iktu syahron fatamarraqa sya'ri. Saya sakit selama 1 bulan sampai rontoklah apa? Rambut-rambut saya. Nah, itu kalimat tambahan tersebut ada dalam Bukhari, tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meringkas. Dan ini salah satu contoh bagaimana para ahli hadis itu meriwayatkan hadis bil makna juga bil ikhtisar. Kenapa ikhtisar? Ya karena sudah mafhum. Fawafa sya'ri, lalu sempurnalah rambut saya menjadi jumaimah. Jumaimah apa? Tasghir dari jumah. Jumah itu adalah rambut yang sampai ke telinga. Sampai ke panjangnya sampai ke telinga itu namanya jumah atau cuping telinga. Betul. Wa ana ala arjuhatin wa ma'i sawahidin. Fasarahat fi fa'ataituha wa ma adri ma turidu bi. Fa'akhadat biyati wa awqafatni 'alal babi. Faqultu hah Hah ya maksudnya nafas ya. Jadi nafasnya terengah. Kalau tadi urjuhah biasanya diartikan apa? Wa ana ala urjuhah. Dia sedang mainan urjuhah. Biasanya diartikan apa? Ayunan ya. Nah, itu yang saya sering dengar dulu ayunan. Tetapi kalau dilihat syarah itu adalah kayu yang tengahnya ada tonggaknya, kemudian mereka mainnya di pinggir. Nah, jadi naik turun. timbangan. Nah, timbangan itu apa namanya? Jungkitan. Apa? Jungkitan. Jungkitan ya. Urjuha apa? Bukan ayunan ya, tapi apa? Jungkitan. Oke. Hatta dhahaba nafsi. Fa'adkhalat Nafas itu, Ustaz. Karena nafas tadi kan haha itu nafas. hatta dhahaba nafasi. Fa'adkhalatni baitan fa'idha niswatun minal ansar. Faqulna alal khairi wal barakati wa ala khairin ta'irin. Khairi ta'irin, ya kan? Ala khairi ta'irin. Fa'aslamatni ilaihinna fawasalna ra'si wa aslahnani Wa aslahnani. falam yaruni illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha fa'aslamani ilaihi. Wa aslamnani mereka tadi ya perempuan. Aslamani ilaihi. Nah, ini doa yang saya sebutkan tadi ya kepada orang yang menikah, alal khairi wal barakah wa ala khairi ta'ir. Nah, ini boleh digabungkan semuanya tadi. Barakallahu lak, baraka alaik, jama'a bainakum bi khair, bir rafa, alal khairi wal barakah wa ala khairi ta'ir. Ta'ir itu hadzin, bagian. Ala khairi hadzin, ya kamu mendapat bagian yang baik. Falam yaru'ni, tidaklah mengagetkan saya kecuali Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah mendadak masuk, kaget dia karena ternyata dia disiapkan untuk menyambut Rasulullah SAW. Karena nggak diberitahu ya, lagi tengah-tengah mainan tiba-tiba ditenteni. Nah, ini juga dalil mententeni istri sebelum dipertemukan dengan suaminya. Nah, tapi yang terjadi kemungkinan zaman sekarang wanita dipacak kemudian ditampilkan di depan umum. Nah, ini satu kemungkinan yang besar. Nah, maka Ustaz Mudzakir pernah mengatakan yahdikallah atau Allah yahdik ya. Ketika akad nikah kemudian perempuannya ini gabung bersama laki-laki yang diakadkan di meja tadi. Nah, beliau mengatakan Allah yahdik. Nah, semestinya wanitanya nggak ikut-ikut di situ karena dilihat oleh semua laki-laki. Wanitanya biar gabung sama wanita yang berada di meja akad nikah hanya laki-laki saja. Bab 10, bab idkil amah wa tazwijiha. Ini hadisnya panjang ya. Bab memerdekakan budak dan menikahkannya. 806 wa an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar. Perang Khaybar tahun berapa? Tahun 7. Kalau tahun 8 terjadi Fathu Makkah ya.
Qala fasallaina 'indaha salatal ghadati bi ghalasin. Ghalas awal waktu subuh, yaitu ketika masih gelap. Faraqiba Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa raqiba Abu Talhata wa ana radifu Abi Talhata, menunjukkan bolehnya goncengan dengan satu tunggangan apabila tunggangannya kuat. Fa ajra Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, ajra itu mencepatkan jalan atau melarikan kendaraannya tadi. Fi zuqaqi Khaybar, pada ganggangnya Khaybar. Wa inna rubbati latamassu fakhidha Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam wa anhasara al-izaru an fakhidhi Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni la ara bayada fakhidhi Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa paha laki-laki bukanlah aurat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pahanya tersingkap. Bagi yang mengatakan aurat, berdasarkan hadis yang sahih, beliau mengatakan al-fakhidhu aurah, paha adalah aurat. Nah, di sini berlaku kaidah apabila terjadi perselisihan antara sabda Nabi dengan perbuatan Nabi, ya, maka kaidahnya mengatakan al-qaulu muqaddamun 'alal fi'li 'alal aqwa, bahwasanya sabda Nabi itu didahulukan daripada perbuatan Nabi menurut pendapat yang lebih kuat. Karena perbuatan Nabi itu mengandung banyak kemungkinan, ya. Misalnya kemungkinan ini tidak sengaja, inhasara, ya, tersingkap kan, bukan menyingkap. Kemudian juga bisa jadi ini sebelum adanya larangan, bisa jadi ini khususiyah bagi Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau sabda tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan, sudah sangat jelas al-fakhidul aurah ghatti fakhidaka, maka itu lebih utama pendapat tersebut. Imam Bukhari ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini, yaitu hadisnya Anas, itu asnad, lebih sahih sanadnya. Tapi hadisnya Jurhud yang melarang yang menyuruh untuk menutupi paha itu adalah aslam. Jadi Imam Bukhari di sini karena menggabungkan. Kalau mau pakai pendapat yang mengatakan bukan aurat, maka hadisnya asnad, lebih bersanad, lebih kuat sanadnya. Tapi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan itu aurat, maka itu lebih selamat, aslam. Nah, dicari nanti dalam Sahih Bukhari, asnad sama aslam. Baik, kemudian fa inni la ara bayada fakhidhi Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala al-qaryata qala Allahu akbar kharibat Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul mundirin. Qalaha 3 marratin. Nah, ini sunahnya ketika menyerang satu kampung, ya, dimulai dengan takbir, kemudian kharibat, disebutkan kampungnya. Ini doa, ya. Semoga rontok atau roboh Khaybar yang kita serang ini. Adapun kalau kita masuk kampung tapi niatannya bukan untuk perang, tapi untuk mengunjungi atau kajian, maka ada doa yang lain. Rabbas samawati wa ma adlalna, rabbal ardina wa ma aqlalna, dan seterusnya itu. Yang intinya minta kebaikan dari penghuni kampung ini, demikian juga kebaikan dari kebaikan yang ada pada kampung tersebut. Nah, maka para asatid yang suka mengajar di mana-mana, ini doanya harus dihafalkan, ya. Doa sebelum memasuki satu kampung, supaya kita aman di kampung tersebut sampai pulang kita. Kalau dicari itu pakai kalimat adlalna, ya, dalam kitab Adhkar Nawawi. Qala wa qad kharaja al-qawmu ila a'malihim faqalu Muhammadun wallahi, qala Abdul Aziz wa qala ba'du ashabina Muhammadun wal khamis. Khamis itu apa? Al-Jaish, para tentara. Kenapa disebut al-khamis? Karena dibagi 5 bagian, ya. Ada muqaddam, ada qalb, ada sak, ada yamin sama yasar. Maimanah sama maisarah, ya. Jadi maimanah sayap kanan, maisarah sayap kiri, qalb jantung yang tengah, muqaddam yang depan, kemudian belakangnya sak. Sak itu betis. Itu karena dibagi 5 itu. Nah, maka disebut sebagai al-khamis. Qala wa asabnaha Anwah, dan kami mendapatkan tanah Khaybar atau menguasai tanah Khaybar secara anwah, dengan paksa, yaitu dengan perang. Yaitu bukan dengan sulhan, bukan dengan damai ini. Wa jumi'a as-sabyu faja'ahu Dihyatu faqala ya Rasulullah a'tini jariyatan minas sabyi. Faqala ilhab fakhudh jariyah. Fa akhadha Safiyyata bint Huyayyin. Faja'a rajulun ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabiyallah a'taita Dihyah Safiyyata bint Huyayy. Safiyyah ketika ditawan ini, dia sebagai seseorang yang baru saja menikah dan dia usianya sekitar 14-an tahun.
sayyidi Quraidah wan Nadir wa ma tasluhu illa laka qala ud'uhu biha qala faja'a biha falamma nadhara ilaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala khudh jariyatan min as-sabi ghairaha qala wa ataqaha wa tazawwajaha. Nah, ini hadis yang dipakai oleh orang-orang yang benci Islam untuk mengatakan bahwa Nabi syahwatnya besar kepada para wanita dan memilih wanita-wanita cantik. Nah, padahal ini tidak benar ya. Karena Rasulullah SAW melihat kepada Sofiyah kemudian tertarik menikahinya itu bukan karena kecantikannya, tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat tadi, la tasruhu illa laka. Dia adalah tokohnya atau anaknya tokoh. Ini kalau diberikan kepada orang biasa ini bisa dianggap melecehkan seperti ini, meremehkan. Tapi kalau dinikahi oleh Nabi SAW, nah ini malah dianggap oleh mereka suatu kemuliaan. Faqala lahu Thabit ya Aba Hamzah ma asdaqaha. Asdaq sadaq itu memberikan mahar. Qala nafsaha a'taqaha wa tazawwajaha. Menunjukkan bolehnya memberikan mahar tidak dalam bentuk apa-apa tapi dalam bentuk jasa. A'taqaha memerdekakan Safiyah dan itu sebagai mahar. Nah, ini adalah jasa. Dan ini masalah khilafiyah. Setahu saya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh memberikan mahar dengan jasa seperti ini. Maka mahar menurut mereka harus barang yang bernilai. Nah, tapi hadis ini menunjukkan bolehnya memberikan mahar. Nah, maka mahar itu bisa dengan dua macam, bisa dengan barang yang bernilai, bisa juga dengan jasa. Dan jasa dibagi dua, ada jasa dunia, ada jasa agama. Ini termasuk jasa dunia. Kalau jasa agama misalnya fa'alimha 20 ayat. Alimha surat Al-Baqarah. Seorang sahabat Nabi yang hafal Al-Baqarah, kemudian dia tidak punya apa-apa. Dia hanya punya satu sarung oleh Nabi, alimha 20 ayat. Kamu ajarkan 20 ayat. Itu berarti jasa agama. Tapi kalimat 20 ayat itu dhaif ya dalam riwayat Abu Dawud. Hatta idza kana bit tariqi jahazatha lahu Ummu Sulaim fa'ahdatha lahu min al-lail. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arusan. Jadi maksudnya semalam sudah apa? Mengumpuli istrinya, maka pagi harinya dalam keadaan sebagai arus, yaitu beliau kemudian mengadakan walimah. Dan ini menunjukkan bolehnya mengadakan walimah pada saat safar. Karena Rasulullah ini habis dari Khaybar, sebelum sampai ke Madinah, di tengah jalan beliau mengadakan walimah. Nah, kita belum pernah melakukan kan? Nah, ini bisa dipraktekkan walimah safar. Faqala man kana indahu syai'un falyaji' bih. Qala wa basata nita'an. Nita' itu apa? Wadah dari kulit. Ya, kalau sekarang ya beri gitu. Qala faja'ala ar-rajulu yaji'u bil aqiti apa? Aqit itu keju ya. Wa ja'ala ar-rajulu yaji'u bit tamri fa wa ja'ala ar-rajulu yaji'u bis samni fa hasu haisan. Jadi dicampur menjadi makanan namanya hais. Korma, keju sama minyak samin dicampur menjadi hais. Fakanat walimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan juga bahwa walimah tidak harus ada makanan beratnya. Karena ini semuanya bukan makanan berat ya. Bagi orang-orang Arab, makanan berat itu adalah gandum. Demikian juga daging. Nah, di sini nggak ada dagingnya. Maka sebagian ulama membuat bab walimah tanpa daging. Kalau di Indonesia ya berarti bab walimah tanpa nasi, nggak ada masalah. Menunjukkan juga bahwa walimah Nabi SAW itu sangat-sangat sederhana. Bahkan dalam hadis yang lain, ala muddaini min syair. Nabi mengadakan walimah hanya 2 mud gandum saja. Apa Anda setuju? Silakan. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yu'tiku jariyatahu thumma yatazawwajuha lahu ajran. Ya, hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang memiliki budak, dia nikahkan, dia merdekakan, kemudian dia menikahinya. Sebagian orang menganggap ini seperti orang yang menunggangi korbannya, hewan korbannya. Hewan korban sudah dipersembahkan kepada Allah, malah ditunggangi dulu. Nah, itu sama dengan kata mereka seperti ini. Maka ditegur oleh para ulama, itu satu perumpamaan yang salah ya. Bahkan justru ada keutamaannya memerdekakan budak kemudian menikahinya mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama memerdekakan, pahala kedua menikahi. Bab nikah syighar, bab nikah syighar, yaitu nikah di masa jahiliyah yang tafsirnya ada dalam hadis ini. 808. Fadhal.
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشوار والشوار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. Ya, jadi syighar yang dilarang oleh Nabi ini adalah nikah model jahiliyah, tukar-menukar anak atau tukar-menukar saudari. Saya punya anak perempuan, antum punya anak perempuan. Nah, saya nikahkan anak perempuan saya dengan antum, tapi antum nikahkan anak perempuan antum dengan saya. Nah, karena tukar-menukar saja nggak usah pakai mahar. Ini berarti mendolimi wanita. Kata-kata laisa bainahuma shadaq ini bukan syarat. Seandainya dengan mahar, tapi dengan model tadi ya, tukar-menukar tadi, juga tetap tidak diperbolehkan. Harus kerelaan antara keduanya. Adapun kalau tiba-tiba kita katakan kepada adik kita atau kepada anak kita, ya kamu sudah jadi istrinya itu, kemarin sudah saya nikahkan, tukar-menukar tadi itu, maka tidak boleh seperti ini. Meskipun ada maharnya. Boleh apabila keduanya meridhai. Baik, saya ridho, boleh. Tapi ketika tidak meridhai, maka hak bagi keduanya untuk menolak tersebut. 12 babun fi nikahil mut'ah, kawin kontrak. 809. وأشهد أن سابقا توبة المسلمين قال كنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستحصي فنهانا عن ذلك ثم رخصنا لنا أن نملك المرأة في التوفي إلى أجله ثم قرأ الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. Hadits ini menunjukkan bahwa nikah mut'ah pernah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakhasalana, pernah diizinkan. Maka ringkasnya nikah mut'ah di awal Islam itu rukhsah atau diizinkan, kemudian dilarang oleh Nabi. Setelah itu dirukhsahkan lagi, kemudian dilarang lagi sampai hari kiamat. Rinciannya pada hadis-hadis berikutnya. Untuk Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala astanki'ukum tamriyu ya, hadis ini menunjukkan bahwa Sayyidina Umar melarang dari nikah mut'ah. Naha anhu Umar. Ini pedomannya orang-orang Syiah bahwasanya nikah mut'ah tidak dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban kita? Ya, jawabannya adalah kaidah ya. Al-muthbit muqaddam 'ala nafi. Yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Jabir menafikan larangan nikah mut'ah. Dia menetapkan bolehnya nikah mut'ah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Yang melarang hanya Umar. Ini berarti dia nafi ya, menafikan larangan nikah mut'ah di masa Nabi. Adapun hadis berikutnya hadis yang muthbit, yaitu hadisnya Ali bin Abi Thalib yang menetapkan adanya larangan dari Nabi untuk nikah mut'ah. Maka di sini berlaku kaidah tadi al-muthbitu muqaddamun 'ala nafi. Bab 13 bab naskhi nikahil mut'ah wa tahrimiha, bab dimansuhkannya nikah mut'ah dan diharamkannya. 811. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa'i yawma Khaybar wa an aqdidu khumil khumuril insiyati. Khaybar tahun berapa? 7 Hijriah. Sementara dalam hadis yang lain Nabi melarang nikah mut'ah pada Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Maka kesimpulannya tadi ya, di awal Islam diizinkan. Sampai tahun Khaybar tahun 7 diharamkan. Kemudian Fathu Makkah, karena sahabat Nabi itu lama sekali safarnya, maka diizinkan oleh Nabi SAW selama 3 hari. Setelah itu diharamkan lagi sampai hari kiamat, sebagaimana hadis yang akan kita baca berikutnya ini. 812. Silakan. Ini Rabi'i begini. Sabiratan anna abahu wa jama'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatha Makkah qala
فأقمنا بها 15 ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من التمامة Tamamah jelek wajahnya. مع كل واحد منا ولد فبردي خلق Khalaqun itu yang sudah kuno ya, sudah usang. وأما برد بني عمي فبرد جديد غد Ghadun itu masih basah, maksudnya masih baru tadi. حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البقرة Anat natoh. العنتنطة Ya, anat natoh itu yang tinggi, tawilah, tinggi. فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عتبها فقال إن برد هذا طلق وبردي جديد غد فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Itfun itu janibun, bagian sampingnya, bagian samping dari badannya. Ya, inilah kisah nikah mut'ah yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi pada Fathu Makkah. Diizinkan oleh Nabi hanya 3 hari. Nah, setelah 3 hari Nabi ceramah. Ya. Saya sudah izinkan kalian nikah mut'ah, maka sekarang saya haramkan lagi sampai hari kiamat. Terus ceramah Nabi yang lain disebutkan pada hadis berikutnya itu. Tadi ada istilah bakrah, masih ingat ya? Bakrah. Itu unta muda itu. Abu Bakar ya. Bakar itu ada unta muda. Mithlul bakratil anatnatah. Jadi dia seorang wanita muda yang seperti unta muda yang tinggi. Jadi maksudnya masih gesit sebagaimana unta muda dan tinggi, itu menunjukkan cantiknya. Ini ternyata milih yang mana nih? Yang ganteng atau yang bagus burdahnya? Yang ganteng ya. Berarti yang ganteng itu lebih menarik bagi laki-laki, bagi perempuan daripada harta. Tenan para tadi. Kayaknya mungkin ya, wallahu alam. Kalau perempuan itu belum menikah, maka dia lebih tertarik kepada gantengnya. Kalau sudah menikah, tampaknya yang penting duitnya yang pora. Wallahu alam. 813 Wan Sabroh. وعن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. Ya, jadi setelah Nabi membolehkan 3 hari, kemudian Nabi ceramah ini. Faman kana indahu minhunna syai' falyukhalli sabilah. Siapa yang memiliki sesuatu, yaitu akad nikah dengan mereka, nikah mut'ah, maka hendaklah dia lepaskan jalannya alias diceraikan. Meskipun belum selesai. Ya, misalnya sepakat 1 pekan. Nah, ini sudah diizinkan Nabi 3 hari, sisa ada 4 hari. Falyukhalli sabilah. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, yang sudah dibayarkan jangan ditarik lagi. Sepakat 7 hari bayarnya 1 juta misalnya, enggak boleh diambil 500. Udah, dilepas saja semua yang sudah diberikan tadi. Nah, mungkin antum merasa heran wanita bisa dinikahi dengan 1 burdah, dengan 1 apa? Kain.
Nah, maka jawabnya adalah bahwa kain zaman dulu itu masih mahal, tidak seperti pada masa sekarang karena belum adanya pabrik kain. Masa sekarang kain sangat murah sekali. Bab 14, babun apa itu? An-nahyu an nikahil muhrim wa khidbatihi. Bab larangan dari nikahnya orang ihram dan lamarannya. 814. أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يخبر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh melakukan nikah, tidak boleh menikahkan orang. Di situ yang kehu wala yungkihu. Yungkahu di situ. Yungkahu salah. Yungkihu. Karena dinikahkan itu sama dengan nikah, ya enggak? Berarti enggak ada bedanya. Maka yang pertama la yangkihu wala yungkihu. Menikahkan orang enggak boleh. Kalau yungkahu salah. Karena kalau dinikahkan itu sama dengan menikah tadi, enggak ada bedanya. Satu, tidak boleh menikah. Dua, tidak boleh menikahkan. Tiga, tidak boleh melamar. Dalam hadis yang lain wala yukhtablah, tidak boleh dilamarkan. Dan ini pendapat jumhur ulama, menyelisih mereka siapa? Mazhab Hanafi. Dan Imam Bukhari setuju dengan mazhab Hanafi dalam hal ini. Sehingga Imam Bukhari berpendapat bolehnya orang ihram menikah. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Maimunah pada waktu ihram menurut pendapat atau hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, itu apa dasarnya Al-Imam Al-Bukhari dalam hal ini. Kita jawab dengan dua jawaban. Yang pertama, bahwasanya hadisnya Ibnu Abbas bertentangan dengan hadisnya Maimunah. Dan Maimunah adalah pelaku pernikahan tersebut. Yang kedua, bahwa tadi ya, al-qawlu muqaddamun 'alal fi'li 'alal aqwa. Bahwa sabda Nabi didahulukan dari perbuatan Nabi menurut pendapat yang lebih kuat. 815. فشهد الله أنه قال أجابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو مفرد. Ya, inilah hadis Ibnu Abbas yang saya katakan tadi bahwa Maimunah dinikahi Nabi pada saat Nabi ihram. Tapi ini hadis meskipun sahih sanadnya, dia bertentangan dengan hadisnya Maimunah yang mengatakan bahwa Nabi menikahi saya pada saat Nabi halal. Nah, maka jawabannya adalah pertama, Maimunah lebih paham terhadap kejadian itu karena dia pelaku pernikahan. Ibnu Abbas berarti ini salah paham. Yang kedua, bahwa hadis Maimunah dikuatkan oleh hadisnya Abu Rafi'. Abu Rafi' juga mengatakan Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi halal. Dan Abu Rafi' adalah mak comblangnya antara Maimunah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ibnu Abbas di sini salah paham. Jawaban yang ketiga, Ibnul Musayyab mengatakan wahima Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini waham. Jadi kita mengatakan Ibnu Abbas waham ini bukan dari pendapat kita ya, tapi kita sandarkan kepada Ibnu Musayyab yang merupakan a'lamut tabi'in, orang yang paling alim dari kalangan tabi'in. Jawaban yang keempat, Ibnu Abbas ini masih kecil pada saat kejadian tadi. Karena Rasulullah wafat, Ibnu Abbas usia 13 tahun. Nah, Maimunah ini kan istri Nabi paling terakhir dinikahi Nabi. Nikahnya tahun berapa itu? Ada yang tahu? Kalau kita mengetahui nikahnya Maimunah tahun berapa, maka kita tahu usia Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditinggal mati Nabi usia 13 tahun. Nah, anggaplah ini 10 tahun, anak-anak masih kecil. Jadi ringkasnya Ibnu Abbas itu telat informasi. Nabi menikah pada saat halal belum ihram. Setelah itu Nabi ihram, kemudian viral pernikahan dengan Maimunah. Nah, pas viral itu Ibnu Abbas baru dapat WA gitu. Dia telat itu. 816. Foto.
Ya, jadi Maimunah adalah bibinya Ibnu Abbas dari pihak ibu ya, karena khalah itu bibi dari ibu. Dan juga bibi saya yaitu Yazid bin Asam. Nah, ini nama perlu kita hafalkan nih. 3 orang semuanya keponakan dari Maimunah. 1 Ibnu Abbas, 2 Khalid bin Walid, 3 Yazid ibnul Asam. Mungkin yang perlu dihafal nih. Yazid. Ibnu Abbas terkenal ya. Khalid bin Walid terkenal waktu itu Nabi dihidangi biawak. Nah, kemudian Maimunah mengatakan, Nabi diberitahu dulu itu apa yang dihidangkan. Maka Nabi diberitahu itu adalah biawak. Akhirnya Nabi tidak mau makan. Nah, Khalid yang waktu itu bersama Nabi bertanya, apakah haram ya Rasulullah? Tidak. Fajarartu ilayya. Nah, maka saya tarik biawak itu dimakan oleh Khalid. Tapi kalau Maimunah, dia melihat Nabi tidak makan, maka dia ikut-ikut tidak memakannya meskipun tidak haram. Nah, yang ketiga ini Yazid bin Asam. Mungkin supaya hafal Yazid ya, tambahan. Sudah ada 2 tambah 1 lagi. Nah, maka Yazid nih. Ibnu Abbas, Khalid bin Walid, Yazid bin Asam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilakan. Kalau ada tambahan, fadhal. Begitu ada pakai kata nahyun, pakai kata tahrim gitu apa membedakan pendapat juga. Kalau Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia ketika berpendapat haram pakai tahrim. Ketika berpendapat makruh dia pakai karohah. Kadang-kadang Imam Nawawi menggunakan istilah nahyun dalam Riyadhus Shalihin. Tampaknya yang saya pahami Allah a'lam. Di situ Imam Nawawi membiarkan mujtahid untuk berkelana di hadis tadi. Hadisnya kayak gini. Nah, mujtahid silahkan berkelana pendapatnya mau haram mau makruh. Karena memang larangan bisa haram bisa makruh. Jadi Imam Nawawi tidak menampilkan pendapatnya karena adanya perselisihan. Yang nahyun tadi. Ya. Tapi ketika dia punya prinsip ini haram ya, dia jelaskan babu tahrim, babu tarosa. Nanti masing-masing penulis beda-beda lah ya. Itu yang saya perhatikan dari Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi. Ini kan babnya dari siapa nih? Imam Munziri kan? Makanya banyak para ulama menulis manhaj mu'allif itu kan. Salah satunya karena itu. Jadi kita caranya istiqra. Dari awal sampai akhir kitab dibaca, kemudian kita teliti kenapa dia menggunakan istilah ini, menggunakan istilah itu. Nah, ketebnya seperti itu biasanya. Dari istiqra saja. Apa yang saya sampaikan tadi juga dari istiqra saja. Apakah benar atau tidak? Wallahu a'lam. Bisa jadi salah juga. Ada lagi? Yang lebih susah malah babnya Imam Bukhari. Babnya Imam Bukhari. Ini syarihnya udah banyak. Iya. Kira kita ngikut aja. Justru banyaknya syarah itu gara-gara pusingnya mereka memahami fikih beliau itu. Menurut saya yang paling bagus tulisan Syaikhu Masyaikhina Zakaria Al-Ansari. Dia judulnya itu kalau nggak salah Fiqhu Tarajjumi Abwabil Bukhari. Dia mengambil dari sarah-sarah sebelumnya kemudian memberikan analisanya. Cuma khusus membahas terjemahnya aja. Ya. Tanpa hadis-hadisnya. Ya. Ini Imam Bukhari menulis babu nikahil muhrim. Beliau tidak mengatakan babu jawazi nikahil muhrim. Tapi diketahui bahwa fikih beliau boleh. Kenapa?
Karena beliau menampilkan hadisnya Ibnu Abbas tok. Ya kan? Hadisnya Maimunah nggak ditampilkan. Karena nggak beliau-beliau. Nah, dari situ dari bab ini mana kita tahu bahwa beliau fikihnya boleh nikahil muhrim kalau nggak dijelaskan oleh para ulama kan? Apalagi yang tidak mengetahui ada dua hadis tadi. Sambil dahar kalau ada tambahan foto. Saya senang kalau ada itharah, masail, menambah pengetahuan kita malah. Akhirnya di bab yang ke-6 tadi an-nadhar itu batasannya memang batasan aurat. Nadhar makhtubah ya. Iya. Menurut jumhur yang boleh dilihat hanya wajah sama telapak tangan. Menurut mazhab Hambali boleh yang biasa tampil di hadapan mahram. Sehingga setengah betis nggak ada masalah, setengah tangan nggak ada masalah, terus rambut nggak ada masalah. Nah, yang saya dengar dari teman-teman salafi itu begitu. Kalau nazar itu mbaknya keluar tanpa jilbab. Karena mazhabnya Hambali. Yang lebih ngeri mazhab Zahiri, membolehkan seluruh tubuh bugil. Jadi pas mandi kita boleh naik ke genteng untuk nazar ya. Tapi jangan bilang-bilang. Ini mazhab paling parah, mazhab Zahiri dalam hal ini. Iya, mazhab Zahiri. Karena kan fal yang dur ilaiha, nggak ada kalimat wajah sama telapak tangan. Nah, mazhab jumhur lebih bagus karena tujuan nazar itu kan sudah tercapai dengan wajah dan telapak tangan. Sumber kecantikan di wajah. Kemudian telapak tangan itu menggambarkan anggota tubuh yang lain. Kalau telapak tangannya putih kan nggak mungkin tuh bagian dalamnya ireng itu kan nggak mungkin. Sama dengan itu. Tulang-tulangnya juga begitu. Tulang-tulangnya ada yang kecil, ada yang besar. Udah mewakili dari yang lain. Itu berarti khilafiyah ya. Tadi belum kita bahas. Dan saya paling suka membahas masalah khilafiyah supaya kita ngerti bahwa ini termasuk masalah yang tidak ada khilaf dan ini termasuk masalah yang khilafiyah.